tes tuh kemana-mana tuh, ke Barito, ke Kalteng. Terus waktu itu juga sempat ikut seleksi di Rans. Berarti bukan karena hati masih biru nih. Satu musim. Nominal? Jangan lah. Welcome back to Sebabol, serba bahas bola by Gameplan. Kali ini kita kedatangan salah satu idola gue dari zaman gue kecil, segi kecil. Gue udah nonton dia, udah tahu kualitas dia, tenang-tenangan geledeknya, ya kan? Yang lainnya juga udah tahu lah lo pernah syuting sama dia. Langsung aja kita kenalin, nggak usah kenalin, belum pernah kenal. Kang Yandi. Halo. Apa kabar Kang? Baik. Apa kabar? Thank you udah nyempetin waktu datang ke sini. Terima kasih udah undang ke sini, udah ajak ke sini. Kesibukan. Kita ngobrol-ngobrol. Aman. Gimana Len? Gue pernah syuting sama dia kan? Terakhir sama Kang Yandi di Bali United. Bali United ya. Tahun 2018. 2018. Setelah itu kan gue masih di Bali, Kang Yandi Cabut. Itu kemana Kang? Harusnya itu ke PSM. Oh. Tapi waktu itu kebetulan cedera pas lagi off season ya. Udah deal segala macam sama PSM, tapi pas off season tuh lagi latihan, lagi fun football kayak biasa ya, namanya musibah kan. Cedera dan ACL meniskus dan harus naik ke meja operasi dan harus masa pemulihan 1 tahun. Itulah ya, bagian dari itu yang lagi lu alamin juga saat ini kan, lu lagi cedera kan. Makanya pengen nanya-nanya advice juga nih Kang Yandi. Masih karena ya gue tahu apa yang, karena waktu itu gue dulu apa lu dulu operasi ya? Gue dulu. Gue jenguk dia. Berapa bulan setelah itu dia jenguk gue. Lu pas latihan di Badak ya? Iya, waktu itu juga. Ya sama-sama di pramusim kan waktu sama itu. Itu di tahun yang sama, dulu tahun itu kita off tuh ya. Off. 1 tahun full. 1 tahun full tuh. Berarti pada saat itu Kang Yandi pasti ngerasa itu lowest point-nya Kang Yandi nggak? Pas Kang Yandi cedera. Iya, di titik rendah banget lah. Ibaratnya di 0 bisa minus gitu. Iya itu, karena waktu itu kan pertama itu awal-awal setelah nikah. Ya sama kayak lu juga kan. Awal-awal setelah nikah, terus kan harusnya punya tanggung jawab, sementara harus stop dulu 1 tahun di sepak bola, dan bisa dibilang mata pencaharian gue selama itu tuh di sepak bola. Dan ya itu. Berarti waktu itu Kang Yandi kan kenanya pas bukan di tim kan? Bukan di tim. Jadi itu berarti nggak ada tanggung jawab dari nggak ada cover sama sekali waktu itu. Pas setelah kena tuh sempat gue telepon Pak Api, Pak Munafrinya, terus Pak Munafri nyaranin untuk ke Makassar, dicek di Makassar. Dan waktu itu sempat diperkenalin dulu, nggak dicek dulu, diperkenalin dulu, dan mungkin lah itulah misunderstanding lah, miskomunikasi juga sama pihak PSM-nya. Harusnya mungkin dicek dulu baru diperkenalkan. Ini diperkenalkan tuh baru sempat dikenalin dulu. Jadi pas setelah dikenalin itu, besoknya baru ketahuan kalau cederanya parah, akhirnya nggak jadi. Itu kan sempat ramai juga waktu itu. Habis dari situ Kang Yandi fokus pemulihan berarti ya? Fokus pemulihan 1 tahun full. Di tahun 2019 full pemulihan, dan di 2020 udah pulih dan harus lagi adaptasi ke lapangan, tapi COVID lagi, jadi 2 tahun itu benar-benar. Berarti sorry Kang, pas waktu itu, pas Kang Yandi cedera itu, berarti cover sendiri ya Kang? Cover sendiri. Dan lu menerima itu ya, maksudnya karena itu kan bukan di ups and downs-nya ada sih. Ups-nya waktu itu karena baru pertama cedera, ya mental masih aman lah, karena keinginan besar untuk bermain lagi tuh kan tinggi. Terus ditambah juga dorongan dari keluarga, dari istri juga yang sama-sama atlet itu kan, jadi dia juga ngerti cara handle-nya seperti apa. Ya udah dijalanin tuh 1 tahun pertama. Nah pas di tahun kedua tuh udah mulai agak goyang-goyang tuh, karena kan waktu itu juga di tahun pertama tuh operasi itu sempat 3 kali operasi, karena yang pertama setelah 3 bulan yang pertama tuh balik lagi ke rumah sakit karena ada kotoran, keluar cairan gitu, dibersihin lagi, artroskopi lagi, dimasukin alat dan dilihat semuanya itu aman. Udah habis itu balik lagi, rehab lagi. Udah rehab lagi, selang berapa bulan lagi keluar lagi, bongkar lagi, dan yang ketiga udah aman sih. Itu pasti kebayang sih, nggak cuman apa ya, itu
Psikis tuh pasti kena Wah. banget ya. Udah gitu kan waktu itu pemulihan di Jakarta ya. Iya. Rumah waktu itu domisili di Bandung. Terus segalanya sendiri. Itu benar-benar stres sih. Stres sendiri, apa-apa sendiri, semuanya sendiri. Dan itu 3 kali operasi itu kan otomatis si waktu penyembuhannya tuh mundur lagi tuh Len tuh. Bang. Mundur lagi dan waktu itu juga mundurnya sampai 2 bulan. Yang harusnya 6 bulan tuh waktu itu gue jadi 8 bulan. Gitu. Ya cerita-cerita kayak gini Hir, yang bikin gue tuh Oh iya makanya kan. Iyalah. Ya, lo harus Kang Yandi. banyak kalau ambil Iya. nih nanti. Masih Bener. jauh kok. Iya. Nah itu berarti total berapa? 8 bulan? 8 bulan lah kurang lebih. 8 bulan. Hmm. Tapi kita apa ya terakhir ngelihat Yandi Sofyan sebelum sekarang lagi nih kan terakhir mungkin bisa dibilang pas Bali kan? Bali nanti 2018. Nah itu tuh lo kemana aja tuh kan? Itu tuh tahun 2019 ya udahlah 2019 gua anggap itu buat pemulihan. 2020-nya pas mau balik lagi sempat ikut tes tuh kemana-mana tuh. Iya. Ke Barito, ke Kalteng. Dan waktu itu di Barito sama Coach Janur Pak Jajang yang suruh trial waktu itu. Pak Jajang waktu itu bilang, Lukian kayaknya belum karena masih trauma, kelihatan masih trauma, masih belum lepas. Di Kalteng juga sama kayak gitu, pertimbangannya cedera dan waktu itu bener-bener di titik yang down-nya banget tuh, Len. Waktu itu gue sempat mau pensiun waktu itu. Sempat mau pensiun karena apa? Karena kan ditanya apa ya? Jadi tim-timnya tuh ngelihat kita tuh karena cedera gitu, karena cedera kayak gitu. Sempat pensiun, udah ngobrol sama abang, terus sama keluarga ya. Keluarga mungkin ngikutin, abang juga ngikutin. Tapi pas ngobrol terakhir sama istri tuh yang nyemangetin, Bang, istri nyemangetin. Yakin kamu katanya mau pensiun? Ya kalau kamu mau pensiun sih nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tapi coba pikirin lagi katanya. Aku aja ini waktu itu kebetulan istri lagi hamil, lagi hamil anak pertama yang sekarang. Harus off dulu ya. Iya, dia harus off. Padahal kan waktu itu dia pas hamil pertama tuh dia pas lagi Proliga aktif kan. Istri atlet voli. Atlet voli, Proliga. Lagi hamil. Aku loh katanya abis hamil Azlan ini setelah ini aku masih mau voli katanya, aku masih ada passion di sana. Kamu kok cuman kayak cedera kayak gini aja kok udah nyerah katanya gitu. Ayolah katanya gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya udah aku ayo support katanya. Berarti itulah dari yang sana. memotivasi seorang yang disokong. Dari sana ya udah balik lagi latihan lagi karena waktu itu kan gak ada kegiatan ya, paling training at home aja kayak gitu kan. Akhirnya tahun 2021 mulai dari bener-bener di paling bawah di Liga 3. Liga 3 di Persikota Tangerang. Waktu itu yang ngajaknya kenal. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Hitung-hitung buat adaptasi lagi, buat apa-apa ya. Kalau misalkan memang mau bangkit ya udah nggak apa-apa, dari manapun juga bisa kan kalau misalkan bangkit. Ya udah. Itu 6 bulan kalau nggak sampai beres di Persikota karena ada alasan yang nggak bisa ditinggalin di rumah, jadi cabut duluan. Saya mundur di Persikota dan tahun 2022 ada kesempatan buat di Persikabo gitu. Dan itu pun di Persikabo nggak langsung sign kontrak buat 1 tahun, enggak. Gue trial dulu 3 bulan pas waktu itu di pramusim dan kebetulan waktu itu Pak Jajang bilang, Yan katanya kayaknya sekarang udah siap nih, udah bisa, udah nggak ada trauma lagi, udah katanya, ya udah kita kontrak 1 tahun, akhirnya bisa dari sana. Berarti awalnya Kang Yandi comeback tuh dari itu ya, maksudnya dari Persikota, habis itu trial sama Coach Janur itu. Iya, sama Coach Janur di Barito. Terus kemarin di Persikabo tuh dikasih trialnya 3 bulan, Len. 3 bulan di pramusim. Kalau misalkan oke ya lanjut 1 tahun. Tapi kebetulan waktu itu Persikabo juga strikernya Dimas kan waktu itu panggil timnas, nggak ada lagi, jadi ya diputusin sama Pak Jajang direkomendasiin untuk dikontrak 1 tahun. Itu trial tuh di Piala Presiden tuh ya? Di Piala Presiden trial. Kang, tapi balik lagi ke yang cedera Kang Yandi waktu itu kan udah selesai. Terus emang kan pelatih ngeliatnya Kang Yandi katanya belum siap. Tapi dari Kang Yandi sendiri ngerasain kayak gitu nggak? Emang sih. Dari ya kalau misalkan adaptasi lagi gimana sih? Trauma ya. Traumanya kayak gimana? Kayak belum lepas gitu, kayak buat body contact kayak benturan seperti kayak gitu. Dan akhirnya ya udah kalau gue menerima itu karena emang belum ada di top perform lagi lah. Dan akhirnya dari sana ya mulai dari rumah lagi latihan lagi, penguatan lagi, dan ikut main bola kayak gitu, dan akhirnya bisa balik lagi karena emang keinginannya yang kuat sih.
Nah, lu di titik mana Kang yang ngerasa kayak gue udah siap nih, gue udah nggak trauma lagi tuh setelah lu latihan? Setelah dapat kesempatan di Persikabo ini. Oh, di Persikabo. Di Persikabo ini. Berarti selama lu di Persikota itu lu ngerasa masih meraba-raba lagi ya? Gimana ya? Ngeraba-raba ya, ngeraba-raba ya karena Liga 3 lah. Ya. Maksudnya Liga 3 kita tahu Liga 3 seperti apa, jauh dari pengamatan, terus jauh kayak gimana, terus apa namanya, sekarang kemarin juga kan yang lagi rame viral di media sosial tuh kan di Liga 3 yang banyak ribut mulu. Iya, itu yang jadi pertimbangan juga sih sempat. Waktu itu nggak lanjut gitu ke Liga 3. Lu ikutan ribut nggak waktu itu? Kagak sih waktu itu emang. Emang nggak ada ribut sih waktu itu. Kagak ada ya? Kagak ada. Pas zona regional Tangerang nggak ada. Kan kalau ribut gue pasti di pinggir sih. Yang pasti ribut paling ya tahu-tahu sendiri lah. Lu nggak? Kagak. Cemen lah. Suwe lu. Oh berarti tapi lu berarti dengan keputusan lu akhirnya memutuskan ke Persikota itu berarti lu consider as jalan yang tepat lah ya. Iya. Meskipun harus turun ke Liga 3 kan. Liga 3. Sebenarnya waktu itu juga Liga 2 ada yang nawarin juga kan kayak seleksi. Terus waktu itu juga sempat ikut seleksi di Rans. Mental juga. Oh pas Rans awal itu waktu itu di Liga 2 Rans. Alasannya belum siap juga gitu. Iya, belum siap kayak gitu. Waktu itu kan pas hari pertama itu seleksi itu ada tiga kali tahapan tuh seleksi tuh. Yang pertama terus Senayan tuh ya. dari yang enggak di PTIK. Oh, di PTIK ya? PTIK. Dari yang pertama ke yang kedua masuk nih, dua ketiganya itu enggak. Dari yang kedua ketiganya yang masuk itu pun masih besoknya seleksi lagi di Senayan, di Madya. Oh iya itu di Madya gue tahu tuh. Sempat ikut. Berarti berkali-kali Kang Yandi di ini berarti udah tolak atau ya kan udah balik lagi. Iya, itu yang ibaratnya nih udah cedera, sembuh, udah mau gini, jatuhin lagi. Iya. Jatuhin lagi. Tapi ini mental baja nih gini. Lu kayak gini gak? Harus dicontoh lah. Harus contoh lah. Bukan akhir lah. Bukan akhir berarti. Ya lu juga ngerasain. Iya sih waktu itu. Udah terbukti lah ya berarti ini. Kang, mungkin banyak yang tahu ya sosok Zainal Arif buat Kang Yandi itu seberapa berpengaruh sih Kang? Dia luar biasa lah berpengaruh di karir gue sekarang kan. Bukan lagi gue anggap sebagai kakak sih, tapi udah as a second father lah buat gue. Karena gue jujur kalau misalkan emang ada apa-apa tuh, yang pertama yang gue hubungin dia. Baru orang tua, baru istri kan. Kalau misalkan sekarang ada istri. Tapi kalau misalkan dulu-dulu ya pasti ke dia lah. Mungkin dia yang lebih tahu, dia yang udah lebih pengalaman, jadi cara ngehandle-nya tuh ya kadang sejalan. Emang bukan kadang sih, emang selalu sejalan sama gue. Cara ngehandle segala sesuatu, terus kayak kemarin juga pas milih Malut kan kebetulan waktu itu juga ada beberapa tawaran juga kan. Mana aja tuh spill dong? Ada lah. Spill juga? Spill lah. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa milih Malut. Ada. Kan akhirnya udah pilih Malut, Ada Persebaya waktu itu, terus Persija. Ada pemainnya tuh kayak gini tadi. Persija, ya itu paling Persija sama Persebaya sih yang paling serius ya waktu itu sudah ngasih ini juga. Cuman kebetulan Malut yang paling serius sih, yang paling serius dan paling cepat. Jadi ya udah. Ya gue juga sharing sama abang kan nanyain gimana, ya udah. Gue ngikutin, tapi kalau misalkan gue kasih gambaran kalau di Persija seperti ini, di Persebaya seperti ini, di Malut seperti ini, ya udah balik lagi ke lu. Berarti sosok Zainal Arif sangat berpengaruh ya dalam Kang Yandi. Tapi Kang Yandi pernah ngerasa ini nggak sih pressure gitu? Ya, kan? terbebani awal-awal dengan nama besar seorang Zainal Arif. Awal-awal sekarang juga sih, maksudnya orang-orang pasti ngebandingin lah. Apalagi sekarang zamannya medsos kan rame banget ngebandingin ya. Komen segimanapun kita nggak lihat komen, cuman kan ada yang ke notice juga sama kita lah pasti. Jauh lah kata dibanding sama abangnya. Udah sih itu maksudnya jalan hidup ya. Kalau jalan hidup sama garis tangannya berbeda ya udah, gua nggak ambil pusing. Itu aja sih. Tapi lu suka nggak sih maksudnya kayak orang-orang tuh ngelihat lu yang di Sofian yang mana? Oh, adiknya Zainal Arif, lebih dikenal sebagai adiknya Zainal Arif. Iya, itu jujur kadang-kadang ada ini juga sih, ada ganjel gitu ya, ganjel gitu ya. Gue pengen dikenal sebagai gue sendiri lah gitu.
Cuman ya mau nggak mau kalau misalkan di Bandung ya dikenalnya gitu Bang. Dikenalnya gitu. Jadi karena memang kan nama Abang di Bandung emang udah gede banget Oh, kan. iya. Jadi kalau misalkan orang yang nggak nge-follow sepak bola sekarang mungkin kan nggak tahu gua yang di Sofian yang mana ini itu loh yang adanya Jan Arif. Oh iya Langsung baru tahu. tahu. Iya. Berarti harus itunya tuh dengan itu langsung ya Iya. Zainal Arif Iya, gitu. iya. Cuma gua sih maksudnya agak ganjal cuman ya mau nggak mau ya harus karena memang ya nama Abang Gede di sana lebih ya. gede di sana. Idola juga ini legend. Nah, apa namanya? Musim kemarin sorry. Persikabo akhirnya lu udah buktiin 9 gol, 2 assist, 32 pertandingan Kang Yandi. main rutin, selalu main Rutin. meskipun dari bangku cadangan Manggil tetap bangku main. cadangan. Kang Yandi udah consider belum kalau Kang Yandi ini udah Yandi is back. Yandi is back. Lu udah bisa bilang kalau diri lu nih Yandi yang dulu ini udah kembali. Orang sih mungkin mandangnya oh ini masih ada kayak gitu. Cuman oh ini usianya udah 32 aja nih katanya kayak gitu-gitu kan ya. Gua sih nggak terlalu musingin sama umur gitu ya. Selagi lu bisa survive, selagi lu bisa tunjukin ya kenapa enggak gitu kan. Maksudnya nggak terbatas sama umur gitu loh. Kalau selagi lu mampu ya umur gak ada masalah gitu. Terus kemarin mengenai performa kemarin di Persikabo ya itulah balik lagi ke Persikabo. Gue sangat berterima kasih sekali buat Persikabo sama manajemennya karena apa di saat tim-tim lain yang nggak percaya meskipun Persikabo juga ngasih jalannya dengan trial dulu. Tapi tim lain nggak gampang ngasih kayak gitu loh. Mungkin tim lain tim lain tuh hanya sekedar ngasih kesempatan tuh kayak di latihan aja, terus kita nggak dikasih kesempatan buat ikut pramusim atau misalnya kayak gimana gitu ya. Ya Persikabo ngasihnya di sana dan sebetulnya kemarin juga sempat berat sekali sih ninggalin Persikabo karena kekeluargaannya di sana sangat luar biasa sekali ya, dari mulai orang dapur, ya orang yang bantu-bantu, orang di mes semuanya itu luar biasa sih. Cuman sayang kita kemarin harus degradasi. Dan sama dong. Hah? Sama dong. Sama ya? Iya ya. Rans juga nggak disangka-sangka sih harus degradasi kayak gitu. Ya, udahlah. Gitu jadi karena kemarin di Persikabo mainnya gitu lepas aja gitu. Bang, lepas. Nggak ada beban ya. Iya, no pressure terus main dengan kemampuan gua sendiri terus ditambah kepercayaan dari pemain-pemain lain, teman-teman lain, terus dari pelatih-pelatih yang ada gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa nemuin lagi lah gitu. Nggak kalau misalkan dibilang is back sih karena kalau misalkan is back terlalu inilah. Tapi ini bisa dibilang musim tersubur lu dong. Kemarin. Iyalah. Ya kan? Iyalah. Berarti bukan Yandi is back. Yandi bukan back lagi udah the new Yandi. Di usia 32 ya. Ya kan kita nggak tahu. Kang kalau kita lihat di luar kan 32 ya maksudnya kita nggak bisa bilang itu tua lah. Iya. Cuman kan di sini di sini lo lihat. Ya, itu. Kalau di sini mungkin yang udah 30 udah mulai orang pikirnya tuh udah. Udah kalau di luar kan 3 beda. Di luar iya, contoh tuh Joselu. Ya kan? Baru dia menemukan prime-nya di saat umurnya berapa? Terus ada lagi siapa yang stopper Portugal tuh baru kepanggil timnas tuh siapa? Conte. Iya. Usia berapa? Ini kan. Itulah. Ini makanya Contoh di sepak bola kecilnya. kita nggak tahu kapan kita mencapai prime-nya kan. Cedera hari ini contoh cedera kemarin, tapi ternyata prime-nya dia malah setelah ditolak berapa kali matinya kan bisa membuktikan. Makanya lihat Kang Yandi, gue happy lah. Saya bisa. Kan waktu itu di Bali United, Kang Yandi kan mainnya nggak sebanyak ini. Jarang. Terus Kang Yandi dari cedera terus bisa dapat performa kayak gini ya, gue seneng ikut seneng Kang. Thank you. Kang balik lagi tadi kan Kang Yandi bilang dapat tawaran dari Persija dari Persibaya. Itu kan ya tim-tim maksudnya tim besar ya. Tim besar. Malut ini kenapa sih Kang bisa sampai ke Malut gitu? Lu pilih Malut apa karena money talks? Yang pasti itu juga jadi bahan pertimbangan ya pasti. Karena apa? Karena kita sekarang hidup bukan buat kita sendiri loh.
Udah berkeluarga ya. Udah berkeluarga, gue juga harus mikirin apa ya masa depan anak gue, terus bini gue. Bener. Iya, lu berasa. Ini kan baru kan. Iya, ya bener ya Len ya. Lu kasih tahu ntar dah. Ya gitu. Terus karena kemarin kan sebenarnya yang paling serius tuh Persija. Persija udah udah pembicaraan tuh bahkan sebelum liga beres. Udah Tapi intens lah ya. tapi karena apa ya? Karena mungkin waktu itu ada beberapa apalah itu Persija harus membereskan apa gitu lah namanya ya. Berarti bukan karena hati masih biru nih. Ya udah pasti sih itu. Masih ada biru ya. Masih ada ya. Ya dekat ke rumah ya. Ya karena Malut emang lebih cepat sih geraknya. Terus Berarti waktu itu nggak lama banget, itu beberapa hari udah langsung deal udah. Berarti valid ya Malut kontraknya besar. Berarti besar banget kan. Amin. Itu bayangin aja Persija, Persebaya. Ya mungkin Persija karena ada ini. Tapi Persebaya, Malut. Persebaya udah tahu tim besar dari ini. Akhirnya milih Malut United kan pasti. Next question. Terus Kang, berarti sekarang Malut udah mulai latihan ya? Udah dari mulai hari Sabtu. Udah Sabtu kemarin. Sabtu kemarin. Suasana tim gimana Kang? Kan banyak pemain baru nih. Adaptasi sejauh ini bagus sih, lancar, ngeblend kita. Nggak ada yang baru, nggak ada yang lama. Sama-sama enak sih, pada enjoy jadinya di dalam lapangannya gitu. Di luar lapangan enjoy juga kan tuh. Enjoy lah. Pasti. Kontrak berapa musim? Satu musim. Nominal? Jangan lah. Nggak bisa di-spill kalau itu ya. Itu berapa sih ya? Demis. Lu usah tawa lu belakang lu. Kang. Sekarang kan yang di Sofyan di Malut United. Masih ada nggak sih keinginan untuk balik? Gimana? Ya atau main di tim besar lah. Balik ke Persib. Atau malah tim Persija yang kemarin nggak jadi. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang gue fokusin sekarang sih pastinya ya goals gue tuh buat lebih baik lagi dari musim kemarin sih, dapat menit cukup, terus bisa ngejawab setiap kepercayaan yang pelatih kasih, dan untuk kedepannya ya nggak ada yang tahu lah. Kang, tadi Mahir sempat bahas Joselu. Dia di prime di umur berapa ya? 33, 34. Dia ini bisa kembali ke timnas. Yang kita tahu kan Kang Yandi dari langganan timnas terus. Kang Yandi masih berharap nggak untuk kembali ke sana? Pastinya lah, orang Indonesia, terus ngelihat juga animo masyarakat sekarang sama timnas itu seperti apa, ya pastilah besar banget keinginan untuk bermain sama timnas ya. Puncak karir seseorang kan bisa bermain di timnas gitu. Betul. Bisa bermain di timnas ya, untuk bisa bermain sama enggaknya sih itu tergantung sama kita lah gitu. Tergantung sama kita bisa berbuat banyak, bisa bermain sesuai dengan keinginan pelatih apa enggaknya di klub itu kan ya. Kalau misalkan memang rezekinya bisa balik lagi ke timnas ya pastinya bisa lah. Seneng lah pastinya. Bisa lah, kebanggaan. Ada yang tahu karena kan ini Joselu Indonesia nih. Iyalah. Karena kan kita juga ya belakangan tahun ini kan maksudnya di timnas juga kekurangan striker kan. Iya, betul. Pemain striker ini banyak kok. Tapi kan yang gol lu juga salah satu yang terbanyak kan untuk pemain lokal. Ya enggak? Di atas lu cuma siapa? Malik Rizaldi mungkin. Malik. Ya kan? Lili Kedua Pali. siapa? Lili Pali, Malik Rizaldi yang di Sofyan kan? Malik Rizaldi, Lili Pali baru. Lili Pali udah dipanggil. Malik Rizaldi kemarin juga udah. Ini kan tinggal nunggu waktu nih kan. Dimas Iya satu tim. Dimas satu tim. Bayangkan gol lu ya? Iya, Dimas Berarti 6. Dimas 6 kali. Berarti harusnya bisa lah. Amin. Terus Kang, mau ditanya apa lagi? Nanya gua. Gua yang nanya balik aja. Gimana lu musim depan tuh? Enggak lah. Kan nanti kita support Kang Yandi aja dari Iya. Lu mungkin lu harus ada kasih
Advice buat di Dara belakang masukan. tadi udah ngobrol kok di belakang panggung, belakang layar ya. Buat gue juga dong. Apa lu? Advice buat gue apa kayak? Rumah gitu. tangga lu mah ya. Ntar gue kasih dah. Jadi kan dalam lapangan juga lah. Kang Yandi udah ke Uruguay, Belgia, Australia. DC hampir loh. DC hampir. Wah, anjing dibuka lagi. Jangan. Hampir gue tahu tuh catatan. Iya. Coba lah. Sedikit lah. Coba. Apa yang mana? Kenapa nggak jadi gitu ke sana? Aduh. Itu dari Vise ya? Sebelum Vise? Dari Vise kan? Dari Vise waktu itu. Udah tinggal berangkat, cuman guanya nggak mau. Karena apa ya? Waktu itu kan dari Uruguay tuh, Bang, Len. Dari Uruguay itu kan jauh kan. Terus gua ke Eropa, ke Europe. Europe kan aturannya lebih dekat ke Indonesia ya. Iya. Ya itulah, apa namanya? Buruknya gua dulu nggak mikir 2 kali tuh kayak gitu. Maksudnya ya kalau misalkan memang bagus buat karir gua sih kenapa nggak gua coba dulu kan. Waktu itu gua nggak mau, karena apa? Karena kalau misalkan ke DC gua jauh lagi. Terus waktu itu kan pertamanya awalnya sendiri, terus kan di Vise lagi banyak orang, banyak teman, terus udah betah juga, udah kerasan di Vise kan waktu itu. Dan gue bilang ke manajemen gue nggak mau cabut ke sana. Tapi udah ada tawaran udah waktu itu gue kebetulan waktu itu main di sayap, di winger. Karena waktu itu kan mereka butuhnya katanya winger. Dan waktu itu pas pertandingan ada scoutnya dari DC nonton tuh, pas gue main sama Alvin tuh, pas Alvin di bek kanan gue di wingernya. Udah katanya udah interested. Terus pas waktu itu ada Roberto Regis Milano. Orang Vise terus orang Italia juga bilang katanya kamu nanti berangkat ke sana. Gue awalnya nggak ngasih langsung respon. Gue mikir dulu terus konsul dulu sama keluarga juga, termasuk sama Alvin sama Alam waktu itu yang ada di Vise juga. Dan setelah gue pikir-pikir, gue ambil kesimpulan ya udah gue nggak mau cabut. Nggak mau cabut dengan alasan gue di sana nggak mau sendiri, terus jauh lagi kan. Gue udah betah di sini. Dan gue nggak expect banget jawaban manajemen di sana tuh bener-bener kecewa karena gue nggak boleh berangkat, Bang. Waktu itu gue nggak mau berangkat. Manajemen DC-nya ya, Kang ya? Nggak, manajemen Vise-nya. Manajemen Vise. Manajemen Vise-nya bener-bener marah sama gue. Lu kenapa katanya di sini? Ini kan lu berangkat ke sana tuh biar ada kuota lagi buat anak-anak Indonesia masuk di Vise, dia bilang gitu. Karena kebanyakan waktu itu udah ada gua, Alvin, Alam, Jericho 4. Zena kan nyusul sama Manhati sama Mance. Jadi udah berapa tuh? 4 sama 3 jadi 7. Jadi akhirnya ya udah lu bisa di sini. Waktu itu udah ngobrol panjang. Ya udah lu boleh di sini tapi segala fasilitas kita cabut. Dia bilang, lu nggak bisa lagi latihan sama first team. Lu nggak bisa latihan lagi lu boleh ke komplek lapangan, cuman lu bisanya di tempat gym doang. Jadi nggak ikut latihan? Nggak ikut latihan. Kayak ini ya, kayak Sancho kemarin di MU itu ya? Iya, itu benar-benar udah kecewa karena gue nggak mau angkat ke DC. Lu makan, fasilitas makan lu di restoran kita cabut, lu makan sendiri, terserah dah lu mau makan apa. Anjir, kata gue. Terus apa lagi ya? Oh, tiket nggak apa-apa, tiket masih kita beliin karena apa? Karena tiket udah kita booking dari jauh-jauh sebelumnya. Waktu itu kebetulan ingat banget, waktu itu gue kontrak abis Mei, gue cabut Januari Februari kalau nggak salah. Gue balik ke Indo di Januari Februari karena gue mikir waktu itu, wah gue di sini juga udah nggak ada tempat, terus segala fasilitas dicabut ya buat apa gue di sini? Gitu ya. Ya udah gue waktu itu balik. Minta balik aja karena udah berunding sama orang tua, sama terutama waktu itu ibu sih almarhum yang udahlah katanya di sana daripada kayak gitu di sana, udah kamu balik aja. Udah gue balik, gue cabut. Akhirnya waktu itu main di Arema. Dari sana yang tradisi akhirnya Alam. Akhirnya karena yang Kang Yandi nggak mau, akhirnya Alam yang sana. Ada penyesalan nggak dari diri lu? Penyesalan sih pasti ada ya, pasti ada. Oh iya, waktu itu juga
salary yang gue dapat di DC itu jauh dari divisi. Nah itu juga jadi pertimbangan gue. Jauh lebih tinggi, jauh lebih bawah. Lebih bawah. Iya. Oke. Karena ya nggak mikir panjang lah dulu, anak muda lu 19 tahun udah dapat uang segitu terus disuruh turun lagi, nggak mau lah masih kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue cabut. Penyesalan ada karena kenapa? Karena kan kalau misalkan kayak salary kayak gitu kan kita juga masih bisa ngomong lah gitu buat bisa main lah at least gitu. Tapi ya waktu itu karena mikirnya buntu, gue pengen di sini, nggak mau ke sana, ya jadinya ya gitu dah. Tapi waktu itu kan pas Kang Yandi disuruh ke sana kan Kang Yandi nggak mau, terus kan dari visi sendiri kan udah naik fasilitas. Itu nggak ada kesempatan lagi untuk ke sana lagi ya? Nggak ada sih waktu itu, nggak ada. Dan waktu itu ya jalan satu-satunya gue balik ke Indonesia sih kalau misalnya kayak gitu. Gue bisa aja di sana sampai ngabisin kontrak gue, masih terima gaji, cuman kayak gimana. Tapi kan kalau misalkan hati guanya kayak hati guanya udah nggak dibutuhin nih, maksudnya gue ngerasa udah nggak dibutuhin di tim ini, ya buat apa gue di sana gitu. Jadi ya udah, jalan terbaik ya mungkin gue cabut ke Indonesia. Dan setelah waktu itu di Indonesia berapa bulan baru dapat telepon dari Arema, coach RD, suruh sempat gabung. Pas balik itu timnas dulu ya Kang atau enggak? Pas balik itu pas di Arema baru timnas. Pas di Arema baru timnas 23 yang SEA Games di Myanmar. Terus habis itu ke Brisbane ya Kang? Habis itu Brisbane. Australia 1 tahun. Arema dulu baru Brisbane ya? Arema dulu baru Brisbane. Itu kan statusnya pinjaman dari Arema. Ke Brisbane. 1 tahun di Brisbane. Di Brisbane pengalamannya asik sih. Asik ya. Asik. Cuman serba sendiri juga. Bukan sendiri. Bertiga waktu itu. Bertiga. Sama Junda kan? Iya, kesininya. Awal-awal sendiri ya? Awal-awal sendiri. Beberapa bulan sendiri. Junda sama Vicky itu kan usianya masih di bawah. Jadi dia harus ada parental control gitu kalau misalkan di Australia. Jadi harus tinggal sama orang yang yang udah menetap di sana, dan kebetulan waktu itu ada orang Indonesia yang udah lama menetap di sana dan dia bisa tinggal di sana. Tuh umur berapa tuh Kang, berarti 24, 23 ya? Enggak, masih under 23 sih, 21, 22. Karena waktu itu di Brisbane sempat dipanggil Asian Games yang buat di Incheon. Oh iya, di Korea tuh ya. Di Korea. Coach Aji. Kang Yani berarti udah kemana-mana ya? Udah kemana-mana, udah main bola, udah keliling dunia. Amerika, Benua Eropa. Amerika udah. Asia ya udah. Mana lagi Kang ngabisin di sini? Afrika mungkin mau. Enggak ya? Ngapain? Enggak usah ya? Enggak. Udah. Liburan Afrika. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Enggak ada apa-apa. Kang. Masih ada, ini kan sekarang umur udah dibilang senior lah ya. Masih ada mimpi yang belum tercapai? Goals ya? Apa ya? Gue sih orangnya nggak ngerasa nggak cepet puas gitu loh, Bang. Pencapaian tahun kemarin yaitu yang sempat gue bilang tadi, pencapaian musim kemarin tuh sebisa mungkin harus lebih di musim sekarang gitu. Dan ya pastilah goalsnya masih itu aja sih. Gue masih pengen lebih dari musim kemarin. Berarti double digit lah. Gol. Amin. Canggung udah dikit lagi tuh kan. Iya. Mungkin bisa terjadi di musim ini bersama Leeds United. Amin. Minta doanya. Amin. Insyaallah nanti bisa membuka jalan lagi ke depannya. Sekali bisa kembali lagi. Kemana? Garuda dong. Garuda lah. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Thank you banget nih. Thank you. Kisah lu nih sangat menginspirasi. Gue yakin. Terutama Dalen di sini. Semangat terus, Len. Siap, pasti. Yang nggak apa-apa ya gue kasih saran di sini ya. Nggak apa-apa lah. Itu pasti lu rasain juga sih, naik turunnya mental tuh. Apalagi kalau misalkan progres lu tuh agak lambat. Cuman kan progres semua orang tuh pasti beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cuman lu harus jalanin itu aja. Lu bisa ngelawan itu, gue yakin lu bisa balik lagi, bisa lebih kuat lagi. Siap. Terima kasih Kang. Insyaallah kita sama di sini mendoakan semoga lu juga cepat sembuh, Len. Amin. Dan bisa Kang Yani jadi motivasi gue juga. Iya lah, satunya. Lu juga kan maksudnya
gampang lah tinggal chat kayak Andi kalau ada apa-apa ya kan. Untung gue tadi nggak dirilis Dalen ya di pas pertanyaan. Gue rilis Mas Nawi Mangku Alam tuh biar Dalen dance kan. Kalau kan ntar gue gak semangat. Enggak. Ntar gue disuruh balik. Kang, thank you banget ya Kang. Thank you, Kang. Thank you udah mau datang. Sukses selalu untuk Yandi Sofyan. Amin. Kedepannya sukses juga untuk Bali United. Amin. Dan semoga kita bisa menantikan aksi-aksi melihat gol-gol lagi Yandi Sofyan di musim-musim selanjutnya. Amin. Thank you. Thank you Bang. Sukses selalu. Semangat terus. Sukses buat semuanya. Oke, terima kasih banyak udah nonton podcast kali ini bersama striker idola gue. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke? See you soon guys. Dadah.